udah mulai dah gitu. Halo kakak semuanya, jelas kak ya soal saya kak ya? Iya Kak. Oke. Oke kak, sambil nunggu yang lainnya mungkin kak ya. Ini hanya berapa orang kan? Bentar kayak saya absen dulu. Kak Emilia, Kak Sri Heriati, Kak Ramadhani. Ya kak, siap kak. Kak Emilia sudah saya absen. Tadi. Kak Juliansa ini belum mengerjakan tugas nih kak. Yang tadi malam yang terakhir. Ada yang belum dikerjakan kayaknya kakak nih. Kak Juliansa. Oke, saya cek dulu Pak ya. Kak. Kayaknya ada yang terlewat tugasnya tuh. Nanti dicek kak ya. Nanti saja kak. Iya. Nanti malam pun boleh, nggak apa sih. Due date-nya sih udah tadi malam jam 12. Cuma Oh. dicek nanti jangan apa-apa. Cek nanti malam nggak apa-apa. Kemudian Kak Emilia juga belum ngerjakan tugasnya nih Kak. Kak Emilia. Kak Emilia boleh Kak nanti kayaknya dikerjakan Kak ya. Dicicil sedikit-sedikit. Kemudian siapa nih? Iya. Ya ada apa ya Pak? Sebentar ya, kita sambil nunggu yang lainnya dulu. Apa meminta itu yang seharusnya kemarin ya sekarang kembali lagi merefleksi kembali kan menjadi satu set. Harusnya kan sudah berjalan dari awal pertemuan itu ada orientasi, kemudian model 1.1, 1.2, dan satu ya. Oke, di pertemuan tatap muka ini yang dunianya 1JT ini adalah refleksi kembali dari keseluruhan modul 1.1 sampai 3. Ini kata-kata dan kemudian Kak Edel. Tanya Hadir. lagi ngajar ke Kak Edel? Jam 2 lewat nanti. Oke, kita kan jam 2.15 nanti udah selesai Kak. Oke, siap. Nah, kita 1 JP hari ini. Hari ini khusus refleksi. Kak Syarif Iskandar. Oke. Yang hadir sebetulnya baik isinya itu pos maka karena masih setengah mereka teknik ini jam 1.30 memaksimalkan project apabila ada kendala dalam
apa aktivitas yang lainnya. Jadi raise hand sebelum bertanya, dan ini intinya. Yang dua ini adalah hal yang pertama, pelajaran. Keduanya, memfasilitasi pembelajaran terbuka yang bisa ada bid secara efektif dan Kak Wantri ada Kak Wantri. supaya dia belum mampu bersikap kritik dalam melaksanakan Kak Wantri hadir. dengan yang menerima modul pembelajaran. Nah, tujuan capaian pembelajaran bisnis. Baik Kakak ya, kita boleh mulai Kak ya. Karena sudah lewat nih, sudah lewat 5 menit. Kita hari ini hanya 1 JP saja. Jadi Kak, gimana Kak? Suara saya terdengar dengan jelas Kak? Siap, Tidak, jelas Kakak. jelas ya, boleh. Oke, sip. Oke. Baik, kita buka saja Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kak ya. Jadi untuk mengikuti kegiatan kita hari ini tatap maya yang ke-5. Jadi untuk mengawali kegiatan tatap maya pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Enggak. Berdoa selesai tanpa dibatasi. Baik Kak, kita langsung saja eh masuk ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini di sini tatap maya 3 kuatkan pemahaman 2. Sebenarnya tatap maya 5 Kak ya. Oke, kita lanjut. Seperti biasanya Kakak semuanya kesepakatan bersama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian tetap menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Mungkin Kakak ada izin ke belakang sebentar, boleh Kak izin di kolom chat. Klik raise hand yang ingin bertanya atau berbagi, boleh Kak. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan kita hari ini yaitu tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan yang pertama yaitu guru. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi nanti kita tugas kakak-kakak semuanya untuk hari ini. Sebentar guys, saya cek dulu Kak ya. Untuk kehadirannya. Sebentar Kakak. Yang pertama, satu. Kalau kedua, lanjut ya kakak satu data, dua apa dan Kak Nur Hajia belum hadir ya? Kak Pahrul sudah ke Kak Pahrul? Siap, hadir, siap, hadir. Hadir Kak Pahrul ya? Hadir, siap. Oke, Tadi berarti di tinggal perjalanan. Kak Nur Hajia mungkin juga dalam perjalanan kayaknya nih. Oke. Kak Wantri juga di perjalanan Kak, katanya tadi itu di Ya, Kak Wantri lagi dalam itu, masih di atas itu, Jatuh masih di laut. atas air. Masih di atas laut. Jadi oke Kak ya, kita lanjutkan. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Ini kode asalnya di modul 1.1 Kak ya, kemarin. Paradigma perubahan diri guru PJOK. Nah, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi
dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kan banyak tuh Kak model-model refleksi yang sudah Kakak pakai untuk menulis tuh di tugas-tugasnya kemarin tuh Kak. Nah, di sini halo Kakak. Halo Kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita akan kakak-kakak nanti tugasnya adalah menulis refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3 Kak ya. Nanti tulisan refleksinya nanti akan saya bagikan di Pigma, link Pigma Kak ya. Kemudian agenda, analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Di sini analisis tulisan refleksi. Nah, di sini Kak ada 6 pertanyaan. Nah, ini kakak-kakak nanti akan mengisi nih. Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian apa yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Ini Kak ya, di sini ini pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi nanti yang akan Kakak kerjakan. Ada 6 pertanyaan, nanti akan saya bagikan link Pigma-nya di kolom chat ya Kak ya. Gimana Kakak semuanya? Apakah sudah paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Ya Kak, saya Kak. Ya boleh Kak Parul. Ini kok masalah Sigma ini saya belum ngerti ini nulisnya. Soalnya enggak bisa-bisa saya kemarin. Oke Kak. Kakak pakai apa nih? Pakai handphone atau? Ini pakai handphone, kemarin pakai laptop pun kurang paham saya. Di chat ya kali ya bisa. Mungkin gini saja Kak. Bagi Kakak yang bisa Pigma-nya, Kakak boleh mengedit Pigma-nya. Tapi bagi bisa mengakses atau menulis di Pigma-nya nanti saya bagikan, Kakak boleh menulis di kolom chat. Oh ya gitu. Gimana Kak? Terima kasih lah. Oke, terima Jelas ya? kasih lah. Terima kasih. Suara saya mantul lah Kak? Agak mantul. Menggema Kak. Iya, menggema. Bentar ya. Gimana Kak? Masih menggema Kak ya? Gimana Kak? Masih menggema Kak ya? Masih Kak. Ini selama Gimana Kak? Masih menggema Kak ya? Masih Kak. kalau satu kedua kita satu nggak usah semuanya. Karena pertanyaan kemarin ini
Ini nanti soalnya di Cek kakak soalnya bagi di kakak bagi. cek Kak, masih masih Apa tetap Kak? Kak suara saya Kak. Masih mantul-mantul. Masih mantul. Eh, untuk tugasnya Kakak yang penting sudah jelas Kak ya, yang harus dikerjakan. Ya, ini pertanyaan ini kakak bagi kan nggak Kak? Pertanyaannya Atau boleh difoto? di foto atau di screenshot boleh Kak. Kalau di HP enggak nampak, Pak. Udah kelihatan diperbesar mungkin? Coba besarkan lagi, Kak. Jelas Kak ya? Kakak ya. Nah, foto dulu kan nggak boleh, nggak apa-apa Kak. Di screenshot juga boleh. Gimana Kakak semuanya sudah? Oke ya. Oke ya. Saya itukan dulu, bagikan link itunya dulu Kak ya di kolom chat. Jadi bagi kakak-kakak yang bisa mengisi di Figma-nya silakan diisi Kak ya. Tapi diusahakan bisa Kak ya. Belajar dulu lah sama-sama. Emang agak susah sih. Kemudian yang bagi tidak bisa, yang belum bisa silakan isi di kolom chat saja Kak. Tidak masalah. Nanti akan saya bagikan linknya di kolom chat ya Kak ya. Bentar Kak ya. Jelas Kak ya? Jelas Kak, jelas Kak. Oke, sip. Bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini kakak refleksi ini itu penilaian terhadap diri sendiri. Seperti apa tubuh saya refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kakak bebas menggunakan rubrik seperti apa selama kakak menulis refleksi. Yang kelima, bagaimana Silakan Kak diakses Kak Figma-nya Kak. Dicoba dulu Kak. dan di dalam editor. Kak, Figma-nya boleh dikirim di grup WA enggak, Pak? Linknya. Oke. Sebentar ya. Saya bisa membantu. Di pertanyaan ini pada saat keuangan saya semua Sudah Kak ya? Coba dulu Kak. Di grup juga ada tuh. Silakan Kakak untuk memulai mengisi pertanyaan-pertanyaan refleksi yang sudah ada dari 1 sampai 6. Waktunya boleh nanti saya kasih mungkin sekitar 20 menit. Silakan Kakak. berkaitan dengan apa yang Ditimpa ke Kak? Banyak nih. Ya, gimana Kak? Ditimpa ke Figma-nya nih? Jadi di sini udah saya sediakan Kak. Kakak langsung diklik ya salah satu kolomnya nih. Oh, salah satu warna tuh. Udah ada warnanya nih. Kan sudah tersedia tuh. Jadi Kakak nggak usah narik lagi stiker note-nya. Jadi Kakak langsung klik saja di salah satu kolom. Langsung ditulis saja Kak. Seperti itu.
Oh iya. Nah, Nama? di kolom yang warna-warna. Kasih Nama namanya tak perlu boleh. ya? Oh iya. Ya kak. Coba lo ya. Nah, dicoba dulu Kak. Di sini sudah muncul nih Kak Ramadhani, Kak Sri. Ini Kak Sri sudah nih, sudah nulis kayaknya. Kak Sri. Nah, ini Kak Sri. Saya menulis refleksi setelah saya. Oke. Ini Kak Sri sudah. Bagi yang sudah kayak Kak Sri kan sudah tuh pertanyaan yang pertama. Boleh Kak dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua Kak? Boleh Kak? Silakan Kak. Maaf Kak, tanya ini bebas Kak kita klik kolom-kolom warna-warnanya ini. Pilih, Bebas, pilih, bebas, pilih, bebas. bebas Kak. Pilih. Oh dia Pilih saja Kak. ketimpa dengan punya kawan Kak ini Kak. Enggak sih kayaknya Kak. Udah dibagi 10-10. Setiap pertanyaan tuh ada 10 kota. Ya. Iya kak ya. Iya Ah, tapi kita bebas milih warna mana, enggak ditentukan boleh, gitu boleh. ya. Enggak ditentukan Oh. iya Kak. Bebas Oh, Kak. Oh, Yang gitu. penting sampai cepat lah ya, sampai cepat. ditulis nama saja boleh, tapi di situ sih otomatis sih sebenarnya itu udah ada namanya di bawahnya. Ketika Kakak mengetik itu, tapi boleh ditulis namanya Kak, ditulis namanya di atas dulu. Nah, ini contohnya Kak Sarip Iskandar nih, ditulis dulu kan Kak Sarip Iskandar. Diperbesar dulu kotanya enggak apa-apa Kak, biar jelas. Nanti kemudian dikecilkan lagi Kak, dikecilkan lagi, kembalikan ke seperti yang semula tadi Kak. Jadi biar tersusun rapi lagi di situ Kak. Kak Ramadan. Ini Kak Sri, nah diperbesar dulu untuk nulis enggak apa-apa. Nanti diperkecil lagi Kak. Kalau diperbesar enggak ganggu yang lain Kak ya? Enggak sih. Jangan terlalu besar Kak. Oh, ganggu yang lain Kak ya? Ganggu kayaknya nih, ganggu nih. Enggak kelihatan kita tulisan kita ini. Jadi jangan terlalu besar, yang intinya nampak lah istilah ngetik. Jadi Kakak tuh Jangan jawabnya terlalu, Kakak jawabnya itu ya tidak sih sesingkat-singkatnya tidak, cuman ya gimana ya? Kak Is jangan terlalu penuh Kak Is. Tak Ayo bisa Kak, ayo, zoom. ayo. Tak bisa di zoom ya. Ada apa ya? Boleh dibesarkan boleh, nanti dikecilkan lagi Kak, nanti dikecilkan lagi. Biar yang lain Enggak, bisa, menulisnya kayak punya Kak ini nih, Kak Sri Heriati nih ya, nih. Ini sudah nih, beliau nih. Yang tak bisa di pertama, zoom. pertanyaan pertama. Ini ada 6 pertanyaan Kak. Belajar Kak ya kita sama-sama Kak, topik mana? Mungkin yang menggunakan HP boleh di kotak-atik tuh Kak. Siapa tahu bisa untuk mengetik. Saya juga kurang tahu tuh gimana caranya pakai HP itu. Lanjut Kak ya. Saya tunggu Kak ya 20 menit Kak boleh. Fahrul tuh pura-pura aja Kak Fahrul, padahal dia bisa tuh pakai HP. Ini Kak Dewi sudah mengirim di kolom chat ya. Nah, ini Kak Dewi 1, Kak Dewi 1. Langsung saja Kak Dewi, langsung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Kak Dewi. Jadikan 1 saja Kak Dewi. Ini kan Kak Dewi ini pertama dulu nih, ini pertanyaan pertama dulu nih. Kayak Kak Fahrul nih, Kak Fahrul sampai 4 nih. Diketik saja Kak, pelan-pelan enggak apa-apa. Di kolom chat juga boleh. Langsung diketik jadi yang dari pertanyaan 1, kemudian lanjut pertanyaan 2. Jadi jangan dikirim dulu di kolom chat. Bisa nggak Kak? Bisa ya? Coba tadi saya klik kanan tekan yang saya kira kan untuk enter ke bawah, ternyata kekirim Rupanya dia. terkirim. Iya ya, paham. Heeh. Lanjut Kak, lanjut. Oke, siap. Lanjut Kak. Pelan-pelan saja Kak, enggak apa-apa. Oke. Di mana ke Nani ya? Ada kendala kan Nani atau Kak Dingsi ada kendala? Nggak bisa di flash. Dingsi pakai laptop atau apa? Ini Kak Sri Heriati juga lancar nih kayaknya nih. Ke nomor 2-nya sudah nih. Lagi ngetik nih. Lanjut Kak Sri. Mantap nih.
Sebelum enggak. Tapi klik 2 kali, kemudian diklik. Udah bisa kan ya? Berapa misi? Misi mau yang ini bisa ya. Salah. Kak Farul silakan dilanjutkan Farul ya, Kak Farul dari pertanyaan 1 sampai ke 6. Atau mungkin boleh Kakak ingin menjawab, misalkan memberikan secara langsung, boleh Kak? Mungkin Kak siapa yang ingin menjawab yang nomor 1 silakan disampaikan boleh Kak, kemudian nomor 2 boleh. Seperti itu juga boleh Kak. Karena semua kegiatan di sini akan terekam ya, dari kolom chat, Figma, semuanya Kak. Teman sudah. Kak Nur Hajia sudah hadir ya. Kakak bisa mengikuti Kak. Silakan Kak. Gimana Kak? Iya Kak. Baru nyampe rumah. Baru nyampe Kak ya? Iya, Iya, Kak. alhamdulillah. Iya Kak. Ya lanjut. Coba aja. Bahasa apa itu di situ? Kakak buka link yang saya kirim di kolom C. Pak Saparudin, boleh dimulai ke Saparudin Rudianto. Nah, Rudianto kebetulan dari Om. Rudianto. Tidak lagi nih. Kita Kak Megan Sarken. Kak Julian. Size yang sebelah kanan, zoom in. Kak Juliansa sudah nih nulis Nah, di zoom in. di Figma-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kak Sri Heriati, selama menulis refleksi yang muncul di pikiran saya, bagaimana saya lebih bisa terbuka dalam menggambarkan proses belajar saya, serta mencari poin-poin penting yang dapat dikembangkan ke depannya. Oke, yang ini kemudian Kak Ramadhani, pertanyaan yang kedua, selama menulis refleksi, perasaan saya tenang dan senang seperti mencurahkan keluh kesah saja sehingga saya lebih terbuka menuliskan setiap tantangan dan rintangan yang saya alami ketika mengikuti proses pembelajaran. Oke. Dan nih Kak, kan ada Kak Sri Heriati sudah ke pertanyaan 3 nih. Oke, di kolom chat Kak Fahrul sudah semua nih.
Terus sampai ya banyak manfaat bagi saya selama berjuang untuk menunjang dalam pembelajaran. Kak Fahrul mana Kak Fahrul? Kak Fahrul ada Kak Fahrul? Siap, ada. Kak Fahrul boleh Kak Fahrul Kak Fahrul untuk berbagi dari pertanyaan pertama. Di sini Kakak menjawab selama mengikuti modul 1.1 sampai 1.3 banyak manfaat bagi saya seorang guru PJOK untuk menunjang dalam pembelajaran. Silakan Kak Fahrul untuk berbagi. Ya, terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi. Jadi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 dengan modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi apa yang saya tulis? Di dalam menulis refleksi itu banyak yang dapat saya ambil dalam pembelajaran, yakni sebagai guru olahraga yang profesional harus banyak belajar lagi. Dengan arti kata, dengan adanya kasus di lapangan, berbagai karakteristik peserta didik, jadi kita bisa mengambil dan memilah bagaimana kita mengetahui minat bakat peserta didik itu sendiri. Jadi di dalam untuk penulisan refleksi ini banyak berbagai sangat bermakna di dalam pembelajaran itu sendiri yang saya rasakan pada saat menulis refleksi ini. Terima kasih, itu masukan saya. Kali ada kawan lagi untuk menambahkan laginya. Sekian, terima kasih. Halo, cek. Ya, baik, terima kasih Kak Fahrul. Sudah berbagi dari pertanyaan refleksi yang pertama. Oke, saya lihat Kak Julian Sanis pertanyaan yang kedua. Kak Sri Heriati. Halo Kak. Sri Heriati. Halo Kak Sri Heriati ada ya? Iya Kak, ada Kak. Kak Fahrul coba matikan Kak Fahrul. Nah, oke sip. Oke Kak Sri Heriati boleh berbagi di pertanyaan yang kedua. Silakan Kak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Silakan Kak, berbagi Kak. Bentar Kak, saya lihat dulu tadi jawabannya Kak. Selama menulis refleksi, yang muncul di pikiran saya bagaimana saya lebih bisa terbuka dalam menggambarkan proses belajar saya serta mencari poin-poin penting yang dapat dikembangkan ke depannya. Hanya itu aja Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak ya. Iya Kak. Kak Juliansa. Halo Kak Juliansa. Ya, halo. Boleh Kak, untuk pertanyaan ketiga Kak, berbagi Kak sedikit Kak. Ya, saja dulu soalnya. Apa saja yang muncul setelah menjadi lebih baik. Dari refleksi dari awal 1.1 sampai 1.3 itu membayangkan bagaimana untuk melakukannya dan bayangan akibat yang kita lakukan ini bagaimana, itu yang sedang saya rasakan gitu. Apakah ini langsung kita terapkan saat ini? Efeknya bagaimana? Nah, itu belum dapat saya bayangkan. Itu yang saya rasakan, Pak.
Sekarang teorinya nih komplit nih, udah Iya. grafik menurut kita sesuai dengan teori yang sesuai dengan fakta. Coba kita coba di lapangan, banyak permasalahan yang muncul. Iya. Itu yang harus kita gimana lagi cari solusinya Menjadi gitu, Pak. itu menjadi tantangan sendiri Kak ya, Kak Julian saya. Iya. Iya. Nanti Itu aja, Kak. bagaimana nanti. Oke, terima kasih Kak Julian sudah berbagi. Kak Dewi Fitriani, boleh Kak ke pertanyaan yang keempat. Nah, nih bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Kak Dewi. Oke, terima kasih untuk Kakak fasilitator sudah memberikan kesempatan. Silakan Poin Kak. ya yang nomor 4 ini ya. Menggunakan rubrik dalam penulisan refleksi bagi saya itu sangat berguna untuk mengukur refleksi yang kemarin dan hari ini. Apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah terjadi seperti itu. Sebagai Jadi perbandingan gitu. perbandingan Kak ya. Jadi adakah penurunan atau peningkatan Kak sekarang? Kalau Atau belum? Ya Kak, ya Kak. Atau belum? Apakah sudah ada penurunan atau sudah ada peningkatan? Dalam Selama penulisan menurut refleksinya. Iya. Semoga sih ada peningkatan. Oke, baik Kak Dewi, terima kasih Terima sudah berbagi. kasih. Ini Kak Edel, boleh Kak Edel ke pertanyaan yang sama Kak Edel, masih yang sama. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan Kak Edel. Baik, terima kasih Kak. Tadi soalnya apa Kak? Bisa diulang? Iya, ya Kak, silakan. Penulisan ya Kak? Oke Kak. Setelah mempelajari modul untuk penulisannya sih yang untuk dipelajari untuk sekarang yang untuk refleksi ya Kak, betul nggak? Ya, refleksi Kak dari modul titik 1, 1.1.3. Di sini pertanyaannya, bagaimana Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kemudian apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kalau Itu di menurut modul saya ada, sih Kak. Kak, dibilang mudah, lumayan susah juga karena kadang biasa nggak sesuai format, terus biasa kalau nggak sesuai format kan dia nggak bisa di-upload yang untuk refleksinya. Itu sih. Yang lain sih aman-aman ya. Kak Edel, terima kasih Kak ya sudah berbagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk kakak-kakak yang belum menulis, silakan ditulis Kak. Kak Edel ini baru nomor 1 Kak ya. Baru 6 semuanya Kak. Silakan Kakak, saya masih berikan waktu. Ini Kak Baru sudah. Kak Dewi 4, Kak Dewi. Oh, Lihat soal nih Kak, soalnya pakai HP. Iya Kak. Pelan-pelan saja Kak. Saya geser karena dia itu menutupi menutupi ini, menutupi judulnya. Adi Kak Setianto, aman Kak Setianto. Dimanapun posisinya Kak Sarip Iskandar, oke. Biar saya yang narik Kak. Apa Kak Setianto kurang jelas. Sarip Iskandar sudah di pertanyaan yang kedua juga. Oke sih, aman. Dapat Kak Setianto. Ini Kak siapa nih? Kak Ramadhani di pertanyaan ketiga sudah. Kak Ramadhani di pertanyaan keempat juga sudah. Baru sampai keempat ya? Sampai ke Kak Juliansa masuk ke pertanyaan keempat.
Jadi 45 menit ataupun 1 jam. Kita hanya fokusnya di sini ya. Oke, Kak Ramadhani, boleh Kak berbagi Kak di pertanyaan yang nomor 5 yang barusan Kakak ketik nih. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Wah, ini dibesarin. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya Kakak. Saya coba besarkan untuk bisa baca lagi Iya. ya, apa yang udah saya Bisa. tulis. Iya, betul. Takutnya saya Boleh. nyampaikan nanti beda dengan yang saya tulis. Di pertanyaan ke nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Nah, untuk bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, tentunya dengan selalu melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran. Karena ada peribahasa kita, ala bisa karena terbiasa. Nah, selama ini saya merasa saya kurang terbiasa untuk menulis refleksi. Lebih banyak merenung, bukan menulis. Jadi merenung proses pembelajaran, cuma tidak terencana karena tidak tertulis kan. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya berusaha lebih sering lagi lah untuk melakukan refleksi nyata dalam bentuk tulisan. Kemudian keterampilan yang saya butuhkan bagi saya pribadi itu keterampilan literasi ya. Mungkin saya selama ini lebih malas membaca, dalam memberikan materi pembelajaran pun lebih karena keterbiasaan saja. Jadi kurang dalam mengembangkan model serta menerapkan metode pembelajaran. Jadi itu keterampilan yang saya butuhkan. Saya lebih butuh banyak literasi, kemudian juga diskusi dengan teman-teman sejawat. Nah, terima kasih Kak. Jadi sangat penting ya kita untuk melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran. Karena kita kan ingin tahu ketercapaian sampai di mana proses pembelajaran yang kita lakukan ke peserta didik kita. Terkadang proses pembelajaran yang kita sampaikan ke peserta didik kita itu tidak tercapai Kak. Jadi di mana sih hal-hal yang kurang kan dalam penyampaian pembelajaran tersebut sehingga tidak tercapainya tujuan ke peserta didik kita. Seperti itu Kak ya. Jadi sangat penting ya refleksi Kak ya. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran itu harus melakukan refleksi Kak. Itu sebenarnya itu kewajiban sih sebenarnya. Biar kita tahu sih, biar kita tahu. Oke, Kak Ramadhani, terima kasih. Lanjut Kakak yang sudah bisa mengisi Figma-nya, isi Kak. Lanjutkan Kak. Bagi yang belum, silakan mengisi di kolom chat Kak ya. Waktunya masih ada Kak. Silakan Kakak semuanya. Yang mungkin yang beberapa menit yang lalu yang baru bergabung, boleh Kakak menyesuaikan. Silakan Kakak. Masih ada waktunya Kak. Halo? Halo, cek. Ini yang Ya, sudah ada gangguan. masuk ke Gangguan. pertanyaan di Figma-nya.
Kak Juliansa nih udah bisa mengisi nih, udah sampai pertanyaan yang ke-6. Silakan dilanjutkan. Kakak semuanya. Oke. Oh, Silakan kakak yang lainnya boleh untuk melanjutkan di Pigma-nya. Nah, sudah bisa kayak gini. Udah lancar nih kayaknya Pigma-nya nih. Kakak semuanya nih. Ya, di kolom chat ini sudah ya Kak Dewi, Sasa. habis
itu pembelajaran mulai dari mata satu. Yang ini boleh lebih kalau itu yang Kak, isi sebentar Kak ya. terima kasih ya Kak. Jadi kemudian yang kedua, mohon maaf saya biasa dulu karena ini.
Baik kakak semuanya gimana? Sudah semua kak ya? Ada yang belum kak ya? Mungkin yang belum boleh dilanjutkan nanti kak ya. Kak Nur Hajia ini boleh dimatik. Saya belum, Kak. Ini banyak yang sudah bisa. Gimana Kak Iskandar, lancar kah Fikmanya? Bisa kan? Alhamdulillah lancar, Kak. Tapi belum selesai nih, Kak, Oh. misinya. Oh belum ya? Iya, Kak. Oke lanjut Kak. Bisa belum? Siap, Kak. Oh, ada mulai kecil ya. Tapi udah sebagai editor. Ini yang sudah sampai ke pertanyaan 6 yang di Fikma ini Kak Juliansa dengan Kak Sri Heriati. Kak Nur Hajia langsung diklik saja Kak Nur Hajia, salah satunya tuh yang warna itu terserah. Kakak pilih saja mau warna yang pink, mau yang abu-abu, diklik kemudian langsung diketik saja Kak. Atau misalkan Kak Nur Hajia belum bisa mengaksesnya, boleh ke kolom chat. Tapi kemarin kayaknya udah bisa lah, kemarin-kemarin tuh. Nomor 6 udah ada, Kak. Kanan silakan, kanan yang poin 5 kanan. Coba buka alaman itu sudah buka. Saya izin pergi ngajar dulu ya, Kak. Ya Kak, boleh Kak, boleh. Silakan Kak. Kak Iskandar yang pertanyaan ke-6 sudah belum Kak Iskandar? Lagi proses, Kak. Ini lagi proses. Boleh kakak satu orang untuk pertanyaan nomor 6 Kak? Untuk ini yang mari berbagi refleksi, bolehkah satu orang Kak? Untuk bersuara satu orang saja Kak. Untuk pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6, pertanyaan refleksi yang ke-6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Silakan Kak, satu orang. Halo Kakak, boleh Kak satu orang Kak? Berbagi dari pertanyaan 6.
Mungkin saya sambil bisa menjawab Kak ya, sambil jawab, sambil mengisi sambil menjawab, boleh Kak ya? Boleh. Boleh Kak, silakan Kak. Oke. Kalau di sini saya mencoba menjawab yang sudah saya lakukan itu adalah dengan cara setiap pembelajaran PJOK harus ada refleksinya. Jadi saya akan belajar di sini untuk menjadi guru yang reflektif. Itu mungkin setiap pembelajaran yang tidak selesai saya akan belajar untuk merefleksikannya biar mengetahui di mana letak kekurangan yang udah saya lakukan di dalam pembelajaran tersebut. Apakah sudah tercapai atau belum tercapai? Terus siapa yang bisa membantu saya? Di sini mungkin saya bisa mengambil teman guru olahraga juga. Apa ya nama guru kalau teman guru olahraga? Teman sejawat ya? Atau Teman sejawat ya. Nah, teman sejawat ya. Nah, mungkin bisa minta tolong dengan teman sejawat untuk menilai untuk membantu saya proses dalam merefleksikan apa yang udah saya lakukan selama dalam pembelajaran. Mungkin itu Kak. Oke, baik Kak Iskandar, terima kasih. Jadi refleksi itu memang sangat penting ya Kakak semuanya dalam setiap pembelajaran. Apakah pembelajaran yang kita sampaikan itu tercapai atau tidak? Seperti itu. Kadang memang banyak tantangan di lapangan. Tantangan yang di lapangan yang kita hadapi sebagai seorang guru PJOK. Orang melihat kita itu guru PJOK itu kayaknya gampang, hanya meniup peluit, memberikan komando kepada peserta didik. Mungkin orang melihat Ya, itu Kak. gampang gitu. Banyak Kak, Tapi guru-guru itu banyak bilang katanya gampang gue jadi guru iya, olahraga katanya. bener Kak, karena mereka hanya melihat seperti ini, kita bariskan anak di lapangan, menggunakan aba-aba peluit, kita suruh kegiatan seperti ini. Jadi guru-guru lain tuh menggampangkan istilahnya, guru olahraga tuh gampang kok. Nah, tapi sebenarnya guru olahraga itu sulit. Sebenarnya Kak ya. Kalau benar-benar kita apa ya, sulit Kak sebenarnya Kak. Mungkin itulah ya Kak ya, pengalaman saya juga. Saya juga seperti itu Kak di sekolahan. Jadi saya, guru olahraga itu gampang kok. Hanya turun ke lapangan, kasih bola, ini selesai kayak seperti itu. Hanya anak-anak yang penting bergerak, udah selesai seperti itu. Ya, Tapi rata-rata seperti itu Kak. iya, tapi tidak semudah itu gitu, tidak semudah yang mereka bayangkan lah. Oke, baik Kakak semuanya. Untuk pertanyaan nomor 6 tadi sudah dijawab oleh Kak Iskandar. Terima kasih sudah berbagi. Untuk ya. Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini kita lanjut Kak ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semuanya, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, terima kasih Kak. Kita hari ini cuma 1 JP, sudah lewat 15 menit. Kita sampai jam 2 lewat 15 Kakak ya. Jam 2 lewat 15. Kakak ya. Boleh Kakak semuanya untuk on cam kameranya Kak, kita ambil foto dulu. Semuanya Kakak. Hari libur nih awal sedikit lah Kak ya. Ayo on cam semuanya, boleh Kak? Kak Nur Hajia, Kak Dewi. Kak Iskandar mana? Kak Iskandar sudah ya? Kak Waru udah ganteng Kak Waru. Kak Wantri masih di perjalanan kah Kak Wantri nih? Kak Juliansa dalam perjalanan, enggak apa-apa, oke. Kak Sari, Saya ambil foto Iskandar ya. pun udah cantik. Saya ambil foto. Oke, baik Kakak semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan tatap maya yang ke-5. Jadi, sekedar ingin mengingatkan, nanti kita akan kembali lagi ke tatap maya yang ke-6 tanggal 24 Kak ya. Hari apa Kak ya? Hari Senin ya? Selesai hari Senin sih. Selasa Kak. Kemudian untuk mengingatkan tugas yang belum mengerjakan Kakak,
Ini ada Kak Edel belum mengerjakan itu refleksi. Kemudian Kak Emilia juga belum. Kak Juliansa, Kak Nur Hajia, kemudian Kak Dewi Fitriani. Silakan Kak dikerjakan Kak. Due date-nya sih sudah tadi malam. Ini kalau bisa dikerjakan saja Kak. Gimana Kakak? Kak Juliansa ada yang mau tanyakan Kak? Siap Kak, sampai belajar lah. Ya, Biar bisa kita tuliskan. lanjut Ya lanjut. bisa Kak ya? Lanjut Untuk lanjut. tugasnya bisa Kak ya? Diselesaikan Kak ya malam ini. Sebenarnya waktu itu sih udah dari malam. Dan kalau bisa malam ini diselesaikan. Kak, untuk pertemuan selanjutnya di modul berapa, Kak? Gimana Kak? Pertemuan untuk di tanggal 24 itu di modul berapa, Kak? 1.4 kali ya, 1.4 enggak? Pertemuan selanjutnya, Kak. Pertemuan selanjutnya itu kita di modul 1.4. Bukan enggak? Iya, 1.4 isu sosial dalam PJOK Kak. Isu sosial dalam PJOK. Oh, iya. Tadi udah dibahas tuh isu sosial tuh bahwa PJOK guru yang muda. Itu isu sosial juga tuh. Iya benar Kakak. Jadi Merising bala. Ada pertanyaan Kakak semuanya untuk hari ini? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Kita bertemu kembali di hari Senin kalau tidak salah nih ya. Tanggal 24. Selasa mungkin Selasa kah? Selasa. Itu 3 JP Kak ya kita ya? Lumayan lama. Atas hari ini 1 jam, 1 JP. Jadi kita pertemuan selanjutnya kita 3 JP, silakan kakak-kakak semuanya untuk membaca modulnya. Ya Kak ya? Oke, baik, boleh satu orang memimpin doa. Kak Ramadhani boleh Kak? Untuk menutup kegiatan kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Oke kakak semuanya, izin ya Kak ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang ingin istirahat silakan istirahat. Yang masih ada aktivitas silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke ya. Tetap semangat Kak ya. Siap Kak Fasil. Tugasnya jangan lupa. Oke kakak semuanya, izin kakak ya. Ya Kak. Kan yang ada